Belum. Sudah terlihat? Nah, oke. Oke, baik ya. Kita lanjutkan tadi ya, bagaimana kita mengatur, merencanakan, menerapkan, melaksanakan ya pendidikan karakter dalam proses kegiatan pembelajaran. Ya, bagaimana kita menanamkannya. Ya, kita masih ini lanjutannya sebetulnya, cuma saya kasih judul ya, implementasinya ya, karakter di dalam pembelajaran. Ya, saya mengingatkan kembali, memotivasi kita ya semua supaya kita benar-benar bahwa ada bukan hanya sekedar karakter yang kita cerita dengan lagu saja seperti yang sudah lalu kita sampaikan ya, tapi tadi ada tambahan-tambahan, ada karakter yang lain tadi ya, tetapi semua itu untuk mencapai goal kita ya, karena pendidikan anak usia dini ini adalah berfokus pada pembiasaan atau karakter atau kepribadian anak. Oke. Saya sebenarnya menawarkan ya, ini sudah ada di dalam revisi kurikulum. Sebenarnya saya sudah membuat kurikulum, cuma belum disahkan kurikulum untuk tahun ini ya, belum disahkan. Jadi nunggu saja teman-teman, berjalan aja sesuai dengan yang ada gitu ya. Nah, capaian perkembangan anak program EDP itu saya mengharapkan ini seperti ini ya. Ini nanti tunggu disahkan atau bagaimana. Bagaimana anak itu lulus TKB, anak itu memiliki karakter, jadi selesai TKB, itu anak memiliki karakter ilahi, berkepribadian teguh, ya, dan berakhlak mulia, ya. Jadi memiliki karakter ilahi, ya, berkepribadian teguh, ya, teguh dan berakhlak mulia. Kemudian peduli orang lain, sayang teman dan hormat pada orang tua, ya, kemudian berpikir kritis, berinisiatif dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, bertumbuh dan berkembang sesuai aspek perkembangan dan siap memasuki pendidikan selanjutnya. Nah, ini yang saya tawarkan supaya kita memiliki capaian selain standar tingkat pencapaian perkembangan anak ya, di dalam ada pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan itu juga ada di dalamnya. Ya, kurikulum 2013 PAUD standar tingkat pencapaian perkembangan itu ada juga di dalamnya. Ya. Jadi perlu kita fokus bersama-sama untuk anak-anak lulus TK sebelum masuk ke ISP, anak sudah memiliki karakter ilahi. Nah, karakter ilahi itu gimana? Berkepribadian teguh dan ini ya, dan berakhlak mulia. Peduli orang, sayang temannya, hormat juga pada orang tua, berpikir kritis, berinisiatif dan mampu memecahkan masalah, ya, bertumbuh dan berkembang sesuai aspek perkembangan dan siap memasuki pendidikan sekolah dasar atau selanjutnya. Nah, itu harapannya. Nah, karakter-karakter ini ya, kepribadian ini perlu dibentuk, perlu ditanamkan di dalam anak. Nah, bagaimana tadi kegiatan-kegiatan pembelajaran melalui bermain ya, setiap hari yang kita sudah inisiasi kita untuk menstimulasi mereka ya, supaya kita masukkan di dalam tadi muatan STEM. Saya ulangi lagi ya, bagaimana anak itu belajar semua pembelajaran itu unsurnya ada unsur STEM-nya ya, kemarin sudah dijelaskan ya, bukan pembelajaran yang baru, tetapi bukan mengajarkan hal yang baru, tetapi semua proses kegiatan ini pembelajaran itu muatannya STEM ya, bukan hanya kertas dan pensil, tetapi ada STEM-nya. Nah, kayak seperti itu ya. Kemudian bagaimana semua kita bisa memperhatikan perkembangan anak dengan 5 aspek perkembangan: nilai agama, moral, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan fisik motorik, dan seni. Ya, seninya itu bisa dari semua aspek-aspek perkembangan ini. Kemudian muatan pembelajaran Pancasila, beriman, bertakwa,
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini perlu ada konsep di dalam semua ini, konsep di dalam setiap kita. Nah, kemudian kita menuangkannya di dalam perencanaan pembelajaran, ya, dan proses diterapkan di dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, itu yang perlu guru-guru pahami. Ya, jiwa karakter, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, kepekaan, sosial budaya, ini karakter ini juga tercapai. Nah, bagaimana kalau anak-anak itu kita sudah bangun dan kemudian dilanjutkan nanti di ISP, dilanjutkan di NDP, sungguh luar biasa. Kita mempersiapkan betul-betul anak-anak menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, yang teguh, ya, memiliki kreativitas, daya nalar yang kritis, daya nalar yang tinggi, ya, mandiri, ya, itu namanya bisa dikatakan dewasa jasmani rohani, siap menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi sungguh luar biasa, teman-teman. Nah, pelayanan kita itu sejak dari 0 sampai 18 tahun itu supaya berkesinambungan, terus berkesinambungan, tidak pecah-pecah, ya, tidak putus-putus, tidak diputus-putus, tapi terus, ya, kita bina mereka, kita giring mereka, kita tuntun mereka, kita bentuk mereka, kita dampingi mereka sampai 18 tahun. Wah, sungguh luar biasa. Siap mereka berjuang menjadi seorang pemimpin. Nah, itu harapannya. Makanya mari kita satukan hati. Nah, itu tidak luput juga dari bagaimana kita sebagai pembina FC, ya, bagaimana kehidupan kita yang memberikan teladan bagi mereka. Kenapa? Karena semua itu boleh, prinsip pendidikan karakter itu adalah melalui contoh atau keteladanan. Satu teladan lebih baik dari 1000 kata-kata, ya, ada pernyataan demikian. Ya, satu teladan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata. Kita ngomong banyak, kita melarang ini, kita ngajari ini. Tetapi kalau tidak ada keteladanan, wah, itu nol hasilnya. Ya. Nah, itu apalagi anak-anak itu yang meniru, anak-anak itu sikap menirunya tinggi, ya, anak-anak. Ya, jadi perlunya contoh, ya, kita melalui teladan, melalui contoh, melalui apa yang dia lihat dan mereka praktekkan. Kemudian prinsip pendidikan karakternya dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus tadi. Kalau kita ada goalnya sampai NDP nanti, makanya perlunya tadi ada kesinambungan, ya, dari pendidikan dari SBP, EDP, ISP dan NDP. Ya, jadi perlunya kita bawa itu berkelanjutan. Ya, tidak bisa hanya hari ini saja, hanya bulan ini saja, tetapi hari-hari, setiap hari berkelanjutan, terus diterapkan. Katanya firman Tuhan kalau diajarkan berulang-ulang, ya, berulang-ulang, ajarkanlah berulang-ulang, di mana duduk, berdiri, mau tidur, ya, harus diulang-ulang. Gitu, ya. Jadi berkelanjutan. Kemudian menyeluruh, terintegrasi dalam seluruh aspek perkembangan. Jadi memang 6 aspek perkembangan atau 6 aspek perkembangan itu saling terintegrasi, ya, terintegrasi satu dengan yang lain, ya. Bagaimana kita juga tadi mengembangkan seluruh aspek perkembangan terintegrasi, menciptakan suasana kasih sayang. Bagaimana proses kegiatan pembelajaran, ya, bagaimana prinsip-prinsip pendidikan karakter itu tadi. Keteladanan, yaitu melalui contoh teladan, ya, bagaimana guru harus menjadi teladan. Tadi saya katakan satu teladan lebih baik daripada 1000 kata-kata, ya. Bagaimana pendidikan karakter itu ada dilakukan secara berkelanjutan. Sekarang maaf ya, tadi ada tamu, ya. Ya, dilakukan secara berkelanjutan dari tadi bahwa pendidikan kita, program kita dari SBP, EDP, ISP dan NDP, ya. Begitu juga dari kegiatan hari-hari penanaman sikap pembiasaan, ya, itu terus ditanamkan setiap hari dilanjutkan, ya, berkelanjutan. Menyeluruh 6 aspek perkembangan, menciptakan suasana kasih sayang.
bagaimana di dalam kegiatan pembelajaran itu ciptakan kasih sayang. Karena itu sungguh sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, sangat mempengaruhi bagaimana anak itu mengalami suatu respon gitu ya, yang membantu, yang menolong pertumbuhan dan perkembangan ya, atau meresponi di mana anak itu ada, di mana penuh kasih sayang yang menyenangkan, membuat anak itu rasa aman, rasa diterima, rasa dihargai. Wah, itu suatu kebutuhan yang terpenuhi, suatu hal yang luar biasa, memengaruhi tumbuh kembang anak, memengaruhi sikap anak di dalam berekspresi seperti itu. Tapi jika suasana itu menekan, ya, tidak rasa tidak diterima, rasa tidak dikasihi, wah itu juga sangat memengaruhi respon anak atau ekspresi anak. Bagaimana guru atau sebagai orang dewasa memberikan motivasi, aktif memberikan motivasi kepada anak. Nah, ini penting juga, ya, memotivasi, memberikan stimulasi untuk anak memiliki ide-ide, memiliki inisiatif, memunculkan ide-ide mereka, gitu. Jadi perlunya itu tadi peran guru, peran pendidik, peran pembina untuk memotivasi anak aktif, ya, secara aktif, tidak secara aktif, tidak mengabaikan, ya, setiap anak itu berbeda, apalagi pendidikan setiap anak itu unik, setiap anak itu perlu dipahami, perlu ditolongi, berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, jadi aktif memotivasi anak itu karena tidak sama. Ada yang butuh bantuan lebih banyak, ada yang lebih sedikit, ya. Kemudian melibatkan pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan orang tua ataupun masyarakat. Bagaimana pendidikan ini perlu dilibatkan oleh dengan semua pendidik, tenaga pendidikan di sekolah mungkin, kemudian orang tua dan masyarakat. Perlunya sosialisasi, perlunya kerjasama, perlunya pemahaman yang sama di dalam pendidikan karakter ini. Makanya sering-seringlah, ya, ada pertemuan dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua, ya, bahkan programkan kegiatan dengan orang tua ini bertemu 1 bulan sekali, itu lebih baik, ya. 1 bulan sekali ketemu dengan orang tua, mendiskusikan bagaimana tumbuh kembang anak dengan dalam pendidikan pembiasaan atau karakter ini. Kemudian adanya penilaian, ya, kita pasti harus memberi penilaian. Penilaian untuk apa? Untuk kita memahami bagaimana sih perkembangan karakter anak. Karakter itu tadi bukan hanya sekedar jujur, tanggung jawab, tapi karakter tadi tangguh, gigih, punya inisiatif, ya. Bagaimana dengan kolaboratif, dengan bagaimana perkembangan anak, ya. Jadi supaya menjadi anak menjadi kuat, menjadi memiliki kepribadian yang tangguh, gitu ya. Jadi bagaimana prinsip-prinsip ini kita tanamkan. Nah, tentunya perlu pendidik-pendidik atau pembina-pembina, ya, yang diperlukan, jelas juga fungsinya, jelas apa yang dilakukan, ya. Kriteria pendidik itu, ya, atau tenaga kependidikan, yaitu pentingnya pendidik itu menjadi dirinya sebagai figur atau teladan. Ya, pasti itu tadi figur, pasti di mana anak itu ada pendidikan terjadi itu jika ketemu di mana ada pergaulan antara anak dan orang dewasa. Orang dewasa siapa itu? Orang tua atau guru? Ya, sebagai figur atau teladan, ya, yang harus memiliki berakhlak mulia, ya, berbuat baik, santun, ya. Jadi memberikan teladan-teladan cara berkata, cara berbicara, cara berperilaku, ya. Bagaimana ekspresi, semangat. Nah, itu menjadi teladan oleh anak-anak. Anak-anak akan melihat dan akan meniru, menginspirasi enggak gurunya atau pembinanya, gitu ya. Pendidik mengutamakan tujuan pengembangan karakter, ya. Pendidik mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya.
dalam penerapan proses pendidikan. Jadi pengembangan karakter, penerapan karakter itu di dalam proses pembelajaran, proses ya, dalam proses saat anak bermain, prosesnya bagaimana. Nah, itu pentingnya dukungan-dukungan tadi, pijakan-pijakan, scaffolding, bagaimana guru memberikan dukungan saat anak bermain, saat anak bertemu dengan anak dari awal datang sampai mau pulang. Nah, itu ya, itu penting sekali. Prosesnya itu, penanaman karakter, proses terjadi dari pagi sampai siang. Ya, bahkan dilanjutkan untuk di rumah. Nah, pendidikan senantiasa mengadakan dialog terbuka ya secara bijak tentang isu-isu moral, tentang anak didiknya, tentang bagaimana seharusnya menjalankan hidup, serta menjelaskan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ya, jadi perlunya tadi sering bercakap-cakap, baik ketemu juga dengan orang tua, ya dengan pengasuhnya, ya siapa yang terlibat di dalam anak-anak. Jadi perlunya tadi pendidik juga mengadakan tadi pertanyaan, ketemu, kunjungan dengan kepada orang tua di rumah, misalnya karena masih BDR, misalnya masih belajar banyak di rumah. Nah, sampaikan ini, adakan komunikasi dengan orang tua. Ya, kemudian pendidik harus menumbuhkan rasa empati anak. Ya, bagaimana kriteria pendidik menumbuhkan rasa empati anak. Ya, yaitu mengajarkan anak merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bagaimana menumbuhkan anak itu memiliki kepedulian orang lain. Ya, memiliki kepedulian perasaan orang lain. Nah, itu penting sekali, ya, penting. Ya, menumbuhkan rasa empati, ya. Kemudian apalagi kriteria pendidik yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Ya, jadi bukan hanya sekedar waktu kegiatan awal saat bercerita saja, ya. Bukan ya, cerita pun tidak hanya menyampaikan cerita saja dari awal sampai akhir, tapi di dalam bercerita nilai-nilai itu harus dimasukkan di situ. Nah, kalau teman-teman semua itu paham tentang teknik bercerita yang menarik, teknik bercerita yang menarik itu yang bagaimana? Teknik bercerita yang menarik itu bukan karena lucu gitu ya, bukan karena apa ya lucu-lucu kemudian heboh gitu, enggak begitu. Tetapi yang menarik itu adalah yang dipahami, cerita itu dipahami anak, dimengerti maksudnya, dan kemudian anak itu meniru cerita itu. Nilai-nilai apa yang tertanam di dalam cerita itu disampaikan dan anak diberikan mungkin ya, evaluasi atau pertanyaan atau ambil kesimpulan apa yang perlu dicontoh di dalam cerita ini gitu ya. Jadi itu perlu yang mengintegrasi nilai-nilai itu di dalam proses pembelajaran. Jadi itu tadi cerita pun perlu disampaikan nilai-nilai ada di dalamnya. Ya, bagaimana cerita itu bisa disampaikan. Maksudnya bukan hanya cerita saja dari awal sampai akhir ceritanya, alur ceritanya begini, tidak, tetapi ada nilai-nilai yang ditanamkan saat kita bercerita. Ya, itu cerita. Nah, dalam proses kegiatan pembelajaran itu perlu juga bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilainya itu di dalam proses pembelajaran, baik di awal, inti maupun pada akhir. Kemudian pendidikan menciptakan suasana lingkungan yang mendukung, ya. Pendidik menciptakan suasana lingkungan yang mendukung, yang aman, nyaman, menyenangkan, anak menjadi bergairah, ya. Lokasinya menyenangkan, banyak ragam main, banyak luspat-luspat, yang menarik diaturnya, ditatanya, ya. Tidak berantakan, tapi diatur dengan rapi. Wah, sungguh anak itu terinspirasi dengan baik. Pendidik membangun serangkai aktivitas penerapan nilai-nilai karakter, baik di rumah, di lembaga PAUD maupun di masyarakat. Ya, jadi bagaimana membangun serangkaian aktivitas penerapan nilai-nilai karakter yaitu di rumah, di sekolah itu harus disosialisasikan, disamakan supaya anak benar-benar terbiasa. Makanya perlunya sinergis antara guru, orang tua dan masyarakat. Ya, penting sekali gitu ya, penting sekali. Nah, ini penting sekali bagaimana kita kriteria pendidik yang kita harus lakukan atau terapkan. Nah, bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter? Ya, kita bisa rancangkan dengan kegiatan rutin, ya, yaitu rutin itu tiap hari yang dilakukan, pembiasaan, teman-teman sudah paham itu, yaitu dengan nilai agama moral, sosial, emosional, semua indikator-indikatornya itu dipahami.
Jadi bagaimana rutin, terbiasa setiap hari, sehingga anak itu terbiasa tanpa disuruh, tanpa dikasih, udah mengerti, udah memahami. Ya, pembiasaan-pembiasaan itu, mengambil mainan dikembalikan kembali, sebelum makan langsung cuci tangan, setelah makan dibereskan, dan bahkan mungkin dicuci piringnya gitu ya. Jadi langsung biar mereka lakukan pembiasaan-pembiasaan itu, buang sampah di tempatnya, waktu main sampah-sampah dikumpulin di tempat sampah, dan seterusnya. Jadi pembiasaan-pembiasaan apa yang dilakukan secara rutin untuk pengembangan nilai moral, sosial, emosional, ya toh. Kemandirian juga itu dibiasakan dalam sehari-hari, rutin, ya, itu juga rutin dilakukan tanpa ditulis pun, ya, tanpa dirancangkan, rutin sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Cara berterima kasih, minta tolong, minta maaf, ya, dan seterusnya, mengucapkan salam. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan yang benar-benar perlu dibiasakan sejak sekarang gitu ya. Kemudian cara spontan ya, saat itu bagaimana spontan saat kondisi-kondisi tertentu, nilai karakter perlu ditanamkan. Bagaimana mengajarkan, minta tolong, ucapan terima kasih, permisi, minta izin, atau ngomong sesuatu ya. Bagaimana cara itu dengan spontan dan terprogram. Kalau terprogram memang diprogramkan, baik program non-rutin, baik program bulanan maupun perencanaan sesuai rencana pembelajaran harian yang dirancangkan oleh guru ya, dari dalam pengembangan bahasa, kognitif, motorik ya. Jadi terprogram, diprogramkan. Nah, itu semua itu pendidikan karakter diberikan seperti ini, dari kegiatan rutin, terspontan maupun terprogram. Nah, teman-teman sudah paham semuanya? Nggak tahu ini semua sudah memiliki atau belum, teman-teman? Ya, bahwa jadwal penanaman karakter itu sudah diberikan. Ya, ini hanya contoh, hanya satu hal yang kita berikan untuk menolong teman-teman di lapangan untuk memiliki bahan cerita yang sudah ada tema-temanya. Ya toh, baik dari semester 1 maupun semester 2. Alat peraga, semua buku cerita, semua sudah ada. Sudah disampaikan. Jika memang teman-teman di TK-nya belum memiliki file, nanti bisa disampaikan. Nah, itu hanya untuk mengenolong bahan-bahan cerita, ya, materi-materi cerita, alat peraga cerita, itu yang untuk menolong. Tetapi proses pelaksanaan penerapan karakter itu tergantung dari ibu-ibu semua. Pembina-pembina ini dalam setiap proses pembelajaran menurut teladan, bagaimana mendukung, memberikan dukungan kepada anak. Nah, itu tergantung dari ibu-ibu semua pembina-pembina. Ya, ini kita hanya memfasilitasi aja, hanya menyiapkan untuk materi-materi cerita jika tidak ada buku-buku cerita yang lain. Teman-teman boleh membeli, kalau ada BOP boleh membeli buku-buku cerita, dongeng-dongeng, karakter-karakter, boleh. Bisa dibuat, dibeli, bukan hanya terpaku pada buku-buku ini saja, gitu ya. Jadi boleh. Nah, ini contoh aja yang sudah ada ini, boleh. Apakah sudah ada atau belum, sudah dilaksanakan atau belum, lah itu yang belum tahu. Boleh ditambahkan ya. Jadi kita karakter-karakter tadi sudah sesuai dengan bulannya, setiap bulan satu karakter. Tetapi tidak menuntut kemungkinan bulan itu juga menanamkan karakter-karakter yang lain. Ini hanya cuma dirancang saja. Tetapi pembiasaan karakter-karakter itu, karakter-karakter yang misalnya bulan ini ketaatan, tapi juga kejujuran juga harus bisa dilakukan dari itu gitu ya. Tapi ini hanya untuk merancangkan saja. Nah, ketaatan itu apa? Ya, guru-guru, teman-teman harus memahami artinya, sehingga kita boleh mengarahkan anak-anak itu untuk memiliki karakter taat, untuk memiliki karakter jujur itu gimana, karakter tahu berterima kasih itu bagaimana, apa saja yang harus kita arahkan untuk ke sana, kemurahan hati, pengampunan, ketulusan, sabar, tanggung jawab ya. Nah, itu sudah ada ya, sudah ditolongin untuk itu. Ya, tinggal terlaksana atau tidak. Nah, dan itu tadi saya bilang tidak menuntut kemungkinan saat bulan itu belajar ketaatan, kejujuran, pengampunan, sabar, tanggung jawab juga ada, perlu diterapkan juga saat itu gitu ya. Jadi ini maksudnya hanya untuk menolongin saja. Nah, ini yang sudah ada di kita.
Nah, bagaimana kita menerapkan juga dengan lagu-lagu juga. Bisa dengan lagu-lagu, dengan syair yang sudah ada juga ya, kita sudah diberikan. Itu untuk menolong anak-anak itu memahami karakter-karakter yang sedang dilaksanakan. Mari, saya akan mengajak dulu menyanyikan lagu ini. Masih ingat? Yuk, lagu menyanyi sebentar. Ya, menyanyi lagu saat orang berbicara, aku kan memperhatikan. Ya, boleh dibuka? Boleh dibuka mute-nya. Kita nyanyi lagu ini ya. Ada yang belum bisa? Saya percaya semua sudah tahu ya. Ada yang belum bisa? Oke, boleh mengikuti. Kalaupun ditutup boleh mengikuti. Yuk, kita yang sudah bisa kita menyanyikan lagu sebentar. Yuk. 1, 2, 3. Saat orang berbicara, aku kan memperhatikan. Jika ku mudah terganggu, akan bisa mengerti, harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Ku pilih untuk memperhatikan setiap waktu, memperhatikan, selalu perhatikan, hargai kata-kata mereka. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih ku selalu memperhatikan. Ya, teman-teman, dengan lagu-lagu itu anak-anak senang. Anak-anak juga memahami perbendaharaan semakin banyak, perbendaharaan bahasa semakin banyak, ya. Jadi 1 bulan menyanyi satu lagu, wah itu sudah menolong anak-anak memahami arti memperhatikan, ya. Misalnya juga kita buat lagu, aku mau berbagi, ya, misalnya, ya. Ku suka menolong, ku suka membantu, apakah seperti aku. Ku suka berbagi, ku suka memberi, dengan ikhlas dan setulus hati. Ya 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 ya. Coba yang sebelahnya. Mari kita berbagi, mari kita memberi apa yang bisa kita beri. Memberi dengan kasih, menolong tanpa pamrih, sebagai tanda ku berterima kasih. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Nah, teman-teman bisa mengarang lagu sendiri. Bisa mengarang lagu sendiri. Tepuk juga bisa. Ya, saya nggak sempat tepuknya, ya, syairnya. Nah, ini syairnya juga boleh syair. Yuk kita berucapkan syairnya. Syair penuh perhatian. 1, 2, 3. Bukan lihat yang bicara dan dengar dengan seksama. Dengan tegak antara yang tiga. Aku tak akan mengganggu. Pada tak berguna, akan terus tanya agar aku mengerti. Komitmen sangat penting, jaga dari bahaya. Ingat, ulangi lebih cepat. Oke ya. Nah, ini contoh-contoh dan karakter itu semua udah dikasih ya di dalam pedoman kurikulum ya, kurikulum EDP ya. Jadi ada lagu, ada syair, ada tepuk ya, boleh dipakai ya. Jadi bagaimana menanamkan karakter selain lagu, syair ya. Kemudian ya ini lagu, syair
Nah, bisa juga dengan permainan-permainan ya untuk menanamkan karakter. Nah, itu tinggal kreativitas kita bagaimana kita menanamkan nilai-nilai itu dengan misalnya dengan permainan. Ya, saya saya nggak membuat contoh permainan. Contohnya permainan apa saja yang bisa guru kita mainkan bersama anak untuk menanamkan nilai-nilai karakter, gitu ya. Nah, coba lagi ini kita akan mengucap syair ketaatan dulu ya. Sama-sama lagi ya. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3, syair ketaatan. Taat tanpa alasan, lakukan segera. Kerjakan dengan gembira kapanpun waktunya. Tuntaskan tugasku, bahkan lakukan lebih lagi. Takkan beruntung dan takkan kesal lagi. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar tetap ulangi lebih cepat. Oke, ya tepuk tangan. Wah, anak-anak itu senang ya. Nah, bagaimana caranya mengajarkan? Ya hanya 4 baris. Nanti baru diulangi, dan kalau diucapkan setiap hari, ya pasti itu akan hafal. Ya, itu sangat menolong anak dan membuat anak itu gembira. Ya, dengan melakukan secara tidak sadar anak memahami. Dan yang penting juga ada pemahaman tadi. Bagaimana guru menjelaskan anak itu tahu, paham apa yang harus dilakukan, mengapa melakukannya, bagaimana melakukannya, dan apa yang terjadi jika aku tidak melakukan dan apa yang terjadi jika aku tidak melakukannya. Nah, perlu dipahami bagaimana melakukannya. Ya, itu perlu dijelaskan dan anak menerapkan. Nah, teman-teman, jadi selain ini tulisannya nggak ada. Ya, selain lewat lagu, lewat syair, permainan, ya, petepuk gitu ya. Jadi bagaimana juga kita dalam proses kegiatan pembelajaran apa saja, baik di sentra main peran, main di sentra bahan alam, bermain di sentra misalnya di sentra apapun ya, misalnya di sentra ini bermain di sentra misalnya di sentra apalagi ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran di main sentra itu ada nilai-nilai karakter yang ditanamkan di situ. Nah, misalnya saat anak bermain air, nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan di situ? Apa kira-kira? Taat aturan. Taat aturan. Oke, apa lagi? Bagaimana taat aturan? Caranya bagaimana? Memperhatikan aturan-aturan mainnya. Bagaimana caranya? Terus apa lagi? Apa karakter apa nih? Karakter apa yang misalnya waktu main air misalnya? Apa? Habis dipakai dimatikan, hemat. Ya, tidak boros ya. Apa itu tidak boros tuh? Ya. Ya, jadi menghemat air, tidak berhidup boros ya, harus dimatikan. Oke, ya, apalagi? Gunakan secukupnya. Ya, mencukup, ya, mencukup secukupnya. Kalau sudah penuh ya sudah, tidak sampai orang Jawa bilang meludak-meludak gitu ya. Nah, itu apalagi ya. Jadi hal ini perlu ditanamkan ya. Bagaimana tidak berebut, menunggu giliran ya, itu banyak sekali menanamkan nilai-nilai karakter di situ. Ya, kemudian belajar menginspirasi bagaimana cara menuangnya. Bagaimana kalau dituang dengan botol ini atau dengan gelas ini atau bagaimana supaya tidak tumpah, itu cara berpikir, cara mengelola pemikirannya ya, mereka melakukannya kayak gitu. Ya, jadi hal-hal ini teman-teman banyak ya di dalam proses kegiatan pembelajaran juga di main peran ya, dukungan guru di dalam kita menanamkan nilai-nilai karakter. Nah, itu penting. Makanya jangan dibiarkan kalau anak-anak itu sedang bermain, asik bermain sendiri. Perlunya tadi penanaman nilai-nilai karakter juga ada di sini. Dukungan guru yang mungkin selama ini hanya guru memberikan penilaian saja saat anak bermain. Tetapi dukungan penanaman nilai-nilai karakter itu tidak dilakukan di sini. Nah, itu sangat sayang sekali.
Ya, jadi provokasi guru, invitasi guru itu penting sekali saat anak bermain untuk bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter yang di saat bermain. Ya, mungkin saat bermain ada timbul masalah, berebut atau timbul masalah yang terjadi antara teman satu dengan teman yang lain. Nah, kira-kira bagaimana itu? Ya, itu menanamkan nilai-nilainya bagaimana. Nah, itu penting sekali. Ya, jadi teman-teman yang perlu saya ingatkan kembali saat anak bermain di sentra apa saja, memasak, sentra main peran, sentra balok, di sentra persiapan. Nah, apapun bagaimana di mana sentra, guru perlu menanamkan nilai-nilai karakter di situ. Bukan hanya saya sekedar bercerita saat di depan saja, tetapi setiap hari dalam kegiatan awal, inti, saat makan, cuci tangan, ya saat pulang, mau pulang. Nah, itulah penanaman nilai-nilai karakter. Ya, karakter apa yang akan ditanamkan ibu-ibu semua ibu-ibu di sini? Tepatnya apa? Dan makanya perlunya tadi dukungan-dukungan guru. Nah, itu guru itu penting sekali memperhatikan setiap apa perilaku-perilaku anak. Sikap perilaku anak. Apa yang dikatakan anak? Apa yang dilakukan anak? Ya, yang kita selama ini memang lakukan untuk kita perhatikan dan kita catat di dalam penilaian, catatan anekdot, ya, hasil karya. Nah, tetapi itu kita perlu tadi dukungan-dukungan untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Ya, jadi bermain di setiap sentra apapun, tetap kita harus memberikan penanaman nilai-nilai karakter. Nah, itu di sekolah. Kegiatan belajar main di rumah pun, ya, apapun ya. Ini video sebetulnya ya, tapi saya mungkin nggak kedengaran seperti yang lalu, saya belum belajar untuk itu ya. Ya, nanti kalau saya kirim boleh aja disetel ya. Jadi kegiatan belajar di rumah pun, nilai-nilai karakter, sampaikan kepada orang tua, video call mungkin dengan anak, atau sampaikan kepada orang tua nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan kepada anak-anak saat anak belajar bermain di rumah, ya, nilai-nilai karakter apa belajar dari rumah pun bisa dilakukan penanaman karakter. Nah, ini apapun yang ini sebenarnya video juga, tapi nggak tahu ya tempat saya kok nggak bisa ya. Dan ini nggak kedengaran ya? Belum, Bu. Iya, itu yang saya nggak tahu ya, itu yang saya belum tanya. Nggak apa-apa aja, nanti disetel aja sendiri ya. Jadi saat belajar di rumah pun, nilai-nilai karakter bisa ditanamkan kepada mereka. Ya, kesabaran, kegigihan, ya, kreativitas, karakter kreativitas, ya. Kemudian bagaimana kemandirian. Nah, itu penting ya ditanamkan juga di rumah. Ya, jadi bagaimana komunikasi orang tua, guru dan orang tua di dalam saat pembelajaran. Jadi jangan sampai memang mau belajar dari rumah, guru tidak tahu apa-apa, hanya bergantung kepada orang tua. Ya, tetapi orang tua pun tidak mengerti apa yang harus dilaporkan. Nah, ini perlunya disampaikan. Apa yang akan ibu-ibu capai? Apa yang akan ibu-ibu tanamkan saat anak belajar dari rumah? Ya, karakter-karakter apa yang akan ditanamkan dan akan dicapai? Ya, itu perlu disampaikan. Ya, dan dibiasakan supaya membentuk mereka, ya, walaupun ini sudah lama belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan di rumah, ya tetap penanaman karakter itu tetap berjalan. Ya. Oke, nah penilaiannya bagaimana? Ya, seperti biasa, ya ini saya mengajukan ya. Jadi bagaimana penilaian karakter tetap kita laksanakan setiap hari. Apa yang dilakukan anak, perilaku anak, sikap anak itu kan kita tulis di catatan anekdot, ya. Jadi tapi juga ada ya. Saya pernah kirimkan juga tentang ini apa penilaian karakter. Ada instrumennya. Cuma itu rubah untuk lebih mudahnya ya tetap menggunakan simbol ya. Ini contoh penilaian karakter penuh perhatian. Nah, semua penilaian karakter nanti kalau ada ini di buku revisi kurikulum yang baru ini saya sudah sampaikan di situ, sudah ada di situ ya. Bagaimana setiap instrumen penilaian karakter bisa juga ibu guru membuat sendiri ya. Nah, dengan skala yang sama yaitu belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik ya. Bagaimana penilaian itu ya kita catat setiap hari di catatan anekdot
ya. Kemudian setiap bulan juga boleh dilakukan seperti ini, ya. Bagaimana kita membuat penilaian karakter. Nah, tetap kita masukkan di dalam kita menilaikan setiap hari penilaian itu. Ya, toh, dicatat di dalam form anekdot, ya. Kemudian boleh juga dengan ada instrumen penilaian karakter dan masuk juga di dalam laporan perkembangan anak. Nah, sampai di sini, ya, materi yang sesi kedua sampai di sini. Bagaimana kita mengimplementasikan penerapan pendidikan karakter kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke.